Hey hop up gengs. Cinta? Siapa yang udah enek dengan kata ini? Beri komen kamu ya. Yang enek pasti baru putus dari kekasihnya. Tenang aja, seperti kebahagiaan, kesedihan juga sifatnya itu sementara. Karena bisa jadi kamu sudah menangis semalaman suntuk, melukai diri sendiri, lalu saat kamu bangun pagi-paginya nih, kamu ke kafe beli kopi, lalu menemui orang baru yang lebih baik. Nggak percaya? Sini aku ceritakan sebuah film yang akan membuatmu kembali berpikir, benarkah dia menjadi satu-satunya orang yang pantas untuk jadi pasanganmu? Nah, film tentang seorang wanita dan pria dewasa menjalin hubungan. Film yang bagi narator filmnya sih bukanlah tentang kisah cinta dua insan manusia. Lalu apa? Siapkan semua hal yang membuatmu nyaman, bukan kekasih yang meninggalkanmu ya tanpa alasan yang jelas. Ini dia alur film 500 Days of Summer. Film ini sebenarnya memakai alur maju mundur sih. Maju, lalu mundur, lalu maju lagi. Dan filmnya dibuka dengan gambaran mereka tengah berada di sebuah taman berdua. Hari ke-488 di musim panas, di mana itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Jadi menonton ini kamu harus memperhatikan keterangan waktu yang terus ditampilkan sebagai transisi menuju setting cerita yang berpindah. Agar kamu gak bingung dengan gambaran ceritanya. Nah, di hari 488 di musim panas, ceritanya itu mundur ke hari pertama, di mana Thomas Hansen atau dipanggil Tom, yang diperankan sama Joseph Gordon-Levitt, bertemu dengan perempuan bernama Summer Finn, yang diperankan sangat-sangat manis oleh Zooey Deschanel. Summer adalah perempuan cantik, pekerja baru di kantor tempatnya bekerja sebagai asisten pribadi manajer perusahaannya. Sejak pertama kali melihatnya, Tom sudah merasa bahwa Summer adalah perempuan yang tepat untuknya. Cinta pada pandangan pertama gitu istilahnya. Sedangkan Summer yang oleh teman-teman kantornya digambarkan sebagai perempuan yang sombong yang tidak ingin menyapa rekan kantornya. Oke, tunggu sampai di sini. Aku tidak akan menceritakan alurnya menggunakan alur asli filmnya yang maju mundur, karena itu akan membingungkan kamu. Aku akan bercerita secara kronologi aja nih. Dari awal ia ketemu, sampai akhirnya menjalin kisah dan berakhir di taman saat mereka duduk berdua. Akhir yang menjadi gambaran dari awal ceritanya. Nah, setelah pertemuan mereka pertama kali itu, beberapa hari setelahnya mereka bertemu di dalam lift. Tom sedang mendengarkan musik di balik headphone-nya yang volumenya sangat kencang, sampai terdengar oleh Summer. Bagian ini nih yang aku suka. Karena lagu yang diputar sama Tom adalah lagu kesukaan aku yang mempertemukanku dengan kekasih yang sekarang telah menikah dengan perempuan lain. There is a light that never goes out. Lagu dari band Inggris bernama The Smiths. Yang ternyata disukai juga oleh Summer. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya bisa saling menegur dan berbincang. Tom masih terus berusaha dekat dengannya, namun Summer sepertinya perempuan yang sangat susah didekati. Setelah sempat sedikit dekat, lalu mereka kembali renggang lagi. Bahkan, ketika salah satu lagu dari The Smiths diputar oleh Tom yang berjudul Please, Please Let Me Get What I Want, so please, 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 Summer tidak menoleh sedikit pun, padahal volume speaker udah diperbesar. So please, please, please. Sedangkan aku memutar ulang di bagian itu karena bagian dari lagu tersebut favoritku juga dan teringat akan mantan. Hingga di suatu waktu ada ajakan untuk hangout bersama semua isi kantornya dan tentu aja Tom yang awalnya menolak akhirnya ingin bergabung karena Summer juga ikut. Dan disinilah momen di mana mereka semakin akrab, minum bersama, dan bergantian berkaraoke di panggung kafe yang mereka tempati bersenang-senang. Bagian yang ini juga aku suka nih, karena saat giliran Tom memegang mic, ia menyampaikan lagu favoritku bersama mantanku, Here Comes Your Man, dari salah satu band 80-an Amerika yaitu Pixies. Setelah selesai berkaraoke, waktunya mereka pulang nih. Tapi sebelum berpisah, salah satu rekan kerjanya yang sudah sangat teler tanpa terkontrol mengatakan kepada Summer bahwa Tom menyukainya. Summer sih sedikit kaget ingin memastikan apakah Tom beneran menyukainya. Dan ya, Tom mengakui hal tersebut.
Dan secara mengejutkan di kantor keesokan harinya, di ruangan fotokopi saat mereka sedang berdua aja, Summer mencium bibir Tom tiba-tiba. Au. Hal inilah yang membuat Tom semakin bersemangat mengejar Summer. Mereka pun semakin dekat, hingga suatu hari mereka sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, kebutuhan rumah dan furniture. Mereka kembali berciuman. Tapi di akhir ciuman, Summer mengatakan kepada Tom bahwa dia tidak sedang ingin menjalin hubungan yang serius. Dan Tom menyepakati hal tersebut. Mereka bersepakat untuk menjalani ini semua secara mengalir saja, tanpa embel-embel sepakat memberinya label atau bertujuan ke hal yang lebih serius. Meskipun mereka akhirnya tidur bersama. Menjalani hari-hari yang menyenangkan, teleponan, keluar bersama, bermain di kota, mengunjungi museum bersama, mengunjungi toko musik, makan siang bersama, dan tidur bersama di kamar Tom. Hal-hal indah yang dirasakan Tom yang semuanya diceritakan kepada adik perempuannya. Tapi hubungan mereka tetap tidak imbang bagi Tom. Kalau di Facebook nih, istilahnya itu complicated, karena Tom menyimpan harapan hubungan mereka ini diperjelas seperti apa dan akan mengarah kemana. Dan di suatu momen di sebuah kafe, seorang pria berusaha mendekati Summer, menggodanya, namun Summer menolak dengan halus. Membuat pria tersebut teriak dan mengatakan tidak percaya bahwa pria di sampingnya, dalam hal ini Tom, adalah pacarnya. Perkataan tersebut membuat Tom jadi berang dan memberikan bogem mentah kepada pria asing tersebut. Ya tentu aja dibalas dengan bogem mentah yang gak kalah kerasnya. Dan aneh, kejadian tersebut malah membuat Summer sedikit kecewa dan menciptakan suasana yang tidak enak. Menurutnya kejadian tersebut gak perlu, karena ia tidak membutuhkan orang lain untuk melindungi harga dirinya. Sedangkan Tom langsung jujur mengatakan bahwa ia membutuhkan kepastian akan hubungan mereka. Tapi Summer tidak bisa memberikan hal tersebut. Meskipun begitu, Summer tetap mendatangi Tom, meminta maaf karena telah membentaknya. Meski tetap kekeh untuk ingin seperti itu, menjalani semuanya ngalir gitu aja. Berulang kali Tom meminta kepastian. Summer tetap ingin hubungan mereka seperti itu meski sudah semakin dekat. Bahkan ketika Summer telah mengajak Tom berkunjung ke rumahnya, tempat yang selama ini hanya sebagian orang yang diizinkannya untuk berkunjung, menceritakan hal-hal privat yang sebelumnya belum ia ceritakan kepada yang lain. Tom yang semakin merasa sangat dekat dengan Summer yang begitu jatuh cinta kepada perempuan cantik itu, akhirnya mengajak Summer duduk berdua di spot favoritnya di kota. Sebuah taman kota di ketinggian yang terdapat kursi taman. Spot yang bisa memperlihatkan landscape kota dengan semua arsitektur dan penataan gedung-gedungnya. Di mata Tom, hal tersebut sangat indah. Karena sebenarnya dia ini memang bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek, namun terkendala dan terjebak di kantor pembuat kartu ucapan tempatnya bekerja kini. Namun semuanya berubah dengan cepat. Sepertinya Summer sudah mulai bosan dengan kebersamaan mereka itu. Gak tertarik lagi saat ngobrol soal musik, film, dan lelucon-lelucon yang mereka lemparkan. Lalu di suatu hari, mereka keluar nonton bioskop bersama seperti biasa. Mereka nonton kisah sedih dua pengantin. Di saat Summer menangis terseduh-seduh nonton film, Tom memperhatikan tingkah orang yang dicintainya itu. Heran, mengapa Summer begitu terharu dengan film yang menurutnya sangat picisan. Setelah film udah selesai diputar, Tom berencana untuk mengajak Summer makan siang. Tapi Summer menolak. Ia sepertinya sedang tidak bersemangat. Tom beranggapan Summer sepertinya masih terbawa suasana film yang mereka nonton. Dan ia memberikan ide untuk menyantap pancake bersama. Disinilah dimulai konflik dari film ini. Saat mereka sedang menunggu pesanan pancake mereka, Summer tiba-tiba saja mengatakan hal yang mengejutkan. Ia ingin mengakhiri hubungan tanpa arah mereka. Menurutnya, hubungan mereka itu gak akan berhasil. Summer mengandaikan dirinya adalah Sid Vicious, vokalis band punk asal Inggris yang dicurigai telah menikam pacarnya Nancy. Dan Summer mengandaikan Tom adalah Nancy-nya Sid. Perkataan tersebut sangat menyakitkan bagi Tom, berakhir sebelum benar-benar jelas. Bagi yang pernah patah hati, pasti sangat mengerti gimana perasaan Tom saat itu. Ditambah lagi, ekspresi Summer saat memutuskan Tom seperti gak ada kesedihan, bahkan masih bisa menikmati pancake-nya yang telah disiapkan. Mereka pun putus, Tom patah hati. Summer menghilang setelah berhenti dari kantor. Depresinya membuat Tom tidak semangat kerja ya, dan sering meracau. Adik dan teman-teman mereka pun menghibur, tapi nggak berhasil. Performa kerjanya menurun dan sering mengurung diri.
Hingga suatu saat, ia memutuskan untuk menghadiri pernikahan teman kantornya karena berharap akan bertemu lagi dengan Summer. Dan ya, mereka bertemu kembali untuk sekian lamanya. Meski awalnya sangat kaku, akhirnya mereka bisa kembali duduk bersama menikmati kopi. Ditemani salah satu lagu yang menurutku lumayan enak sih untuk didengar, Sweet Disposition yang dibawakan oleh band asal Australia, The Temper Trap. Mereka ini menikmati pertemuan tersebut, menghadiri pernikahan rekan sekantornya, dan menikmati pesta bersama, minum, dan berdansa. Namun sekali lagi Tom harus kembali merasakan patah hati. Dan ini lebih dalam nih, karena saat Summer mengajak Tom untuk berkunjung ke rumahnya, ia harus menyaksikan sebuah cincin tersemat di jari manisnya. Oh God, ternyata Summer udah nikah. What? Tom patah hati. Kali ini bukan lagi patah hati, tapi hatinya seperti mendidih, gak percaya. Seorang perempuan yang terus nolak untuk berpacaran atau berhubungan serius dengan siapapun, tiba-tiba aja menikah. Tom yang sangat depresi akhirnya memutuskan untuk keluar dari kantornya, memulai hidup baru, meninggalkan kesedihannya yang parah, dan mulai mengejar impiannya menjadi seorang arsitek. Sebelum memulai semuanya dari awal, Tom mengunjungi sudut kota yang paling ia sukai, menikmati landscape dengan tata kota yang ia kagumi. Dan tak disangka, ternyata saat itu ada juga Summer yang sedang duduk di belakangnya. Sekali lagi mereka ketemu, tapi kali ini Summer menjelaskan bahwa pertemuannya dengan pria yang akan jadi suaminya kelak adalah sebuah takdir. Summer berharap Tom menemukan yang terbaik, dan Tom dengan besar hati memberikan ucapan selamat dan berharap Summer bisa bahagia dalam hidupnya. Itulah akhir dari kisah mereka yang juga menjadi pembuka film. Oke, agak membagongkan ya. Tom pun melanjutkan hidupnya, mendaftar di sebuah perusahaan, bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata adalah saingannya dalam wawancara di posisi yang ia inginkan. Mereka pun saling mengobrol dan perempuan tersebut ternyata pernah melihatnya duduk di taman kota, spot favorit dari Tom. Tapi Tom tidak menyadari keberadaan perempuan tersebut. Meski sedetik, Tom merasakan ada getaran yang berbeda. Sebelum masuk ruangan wawancara, Tom mengambil keputusan untuk mengajak perempuan tersebut untuk ngopi setelah semua urusan hari itu selesai. Dan setelah sempat menolak, akhirnya perempuan tersebut menerima ajakan Tom. Sure. What's that? Why not? Nama perempuan tersebut adalah Autumn. Lihat kan betapa hidup memang betul-betul berputar. Kenangan satu akan ditambal oleh kenangan yang lain. Yang berkesan dan kuat akan terkenang dan bisa teringat kembali dengan detail-detailnya. Lalu yang tidak berkesan akan mengabur dan tertimbun dengan ingatan-ingatan lainnya. Begitu seterusnya. Kisah Tom yang patah hati merasa bahwa Summer satu-satunya perempuan di dunia ini, ternyata tidak. Hitung berapa juta penduduk Amerika dan berapa yang berjenis kelamin perempuan. Tom gak tahu aja kalau salah satu dari jutaan tersebut akan ia temui di ruangan wawancara. Yang ternyata pernah berpapasan dengannya di tempat favoritnya. Siapa yang sangka nama perempuan itu adalah Autumn, yang berarti musim gugur, musim yang datang setelah musim panas berakhir. Atau bahasa Inggrisnya adalah summer. Nah, yang menarik dari film ini adalah alur maju mundurnya, dengan transisi cerita yang saling berhubungan. Penggambaran Summer juga adalah hal yang lain, perempuan mandiri yang percaya diri, cantik, dan sangat menarik karena tidak tertarik dengan hubungan yang serius. Lalu ternyata bisa terjebak di sebuah hubungan yang lebih serius dari bayangannya, yaitu pernikahan. Dan tentu saja soundtracknya adalah hal personal bagiku. Lagu-lagu favorit yang salah satunya adalah lagu pertemuanku sama mantan, dan selebihnya adalah lagu yang sering ku dengar sebelum dan sesudah bertemu dengannya. Menonton film ini seperti mendengarkan playlist zaman dulu sekaligus mengenang. Apakah film ini diangkat dari kisah nyata antara aku dan kamu? Kalau begitu, semoga kamu bahagia di sana. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya, sayang.